Belum juga hilang rasa heran yang menyelimuti hati para panitia penjemput. Mereka kembali dibuat terpaku dan terdiam oleh sesuatu yang sulit dijelaskan dengan nalar biasa. Karomah yang tampak pada diri Gus Baha. Kejadian demi kejadian seakan datang berturut-turut, membuat siapapun yang menyaksikannya hanya bisa saling pandang, seolah bertanya dalam hati, apalagi yang akan mereka saksikan setelah ini? Usai Gus Baha menunaikan ziarah ke makam Syekhona Khalil Bangkalan di Madura, suasana masih terasa khidmat dan penuh ketenangan. Ziarah itu bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan perjalanan batin yang syarat makna. Setelahnya, salah satu zuriyah Syekhona Khalil dengan penuh hormat mengajak beliau untuk melihat lebih dekat berbagai peninggalan bersejarah milik sang ulama besar tersebut. Peninggalan yang selama ini dijaga dengan penuh kehati-hatian. Di tempat itu, tersimpan beragam koleksi berharga, mulai dari kitab-kitab klasik hingga manuskrip tua yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Di antara semua itu, ada satu benda yang paling menyita perhatian. Sebuah manuskrip Al-Quran kuno, ditulis tangan langsung oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Tulisan itu tampak sederhana, namun menyimpan nilai sejarah dan spiritual yang begitu dalam. Ketika halaman-halaman manuskrip itu dibuka dengan hati-hati, terlihat goresan tinta yang sudah mulai memudar dimakan usia, namun tetap jelas menunjukkan ketekunan dan keikhlasan penulisnya. Hingga akhirnya, pada salah satu halaman terakhir, ditemukan sebuah catatan kaki yang sangat menyentuh. Dalam catatan tersebut, sang penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan pesan kepada siapa saja yang membaca naskah itu. Beliau menuliskan bahwa apabila ada seseorang yang menemukan kesalahan dalam penulisan Al-Quran tersebut, baik berupa kekeliruan huruf, harakat, ataupun hal lainnya, maka beliau sangat berharap agar kesalahan itu segera diperbaiki. Dengan jujur dan rendah hati, Syekhona Khalil Bangkalan mengakui bahwa dalam proses penulisannya mungkin saja terdapat kekhilafan atau kelalaian sebagai manusia biasa. Pesan itu bukan hanya sekadar catatan, melainkan cerminan akhlak seorang ulama besar, kerendahan hati di hadapan ilmu dan kebenaran. Di tengah kedalaman ilmunya, beliau tetap menempatkan dirinya sebagai hamba yang tidak luput dari salah. Dan justru dari situlah, para yang hadir semakin dibuat terdiam, bukan hanya karena keunikan manuskrip tersebut, tetapi juga karena pelajaran besar tentang keikhlasan, tawadhu, dan tanggung jawab terhadap ilmu yang diwariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Berbicara tentang para waliullah di Nusantara seakan tidak pernah ada ujungnya. Dari masa ke masa, selalu saja ada kisah tentang hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang hidupnya dipenuhi keberkahan, keistimewaan, dan kejadian-kejadian luar biasa yang sulit dijelaskan oleh akal manusia biasa. Mereka dikenal memiliki karomah, dianugerahi kasyaf, kemampuan melihat sesuatu dengan mata batin, serta keluasan ilmu yang melampaui logika kebanyakan orang. Di zaman sekarang, sebagian orang memandang Gus Baha sebagai salah satu sosok yang memiliki tanda-tanda tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Dalam kesehariannya, beliau kerap menunjukkan hal-hal unik, sederhana, namun menyimpan kedalaman ilmu dan kepekaan batin yang luar biasa. Jika menengok latar belakang keluarganya, khususnya dari jalur ibu atau lingkungan tempat beliau dibesarkan, kehidupan mereka sebenarnya berkecukupan. Bahkan, kakek beliau dari pihak ibu dikenal sebagai seorang juragan tanah di desanya. Namun menariknya, kemapanan itu tidak pernah membentuk pribadi yang gemerlap atau berlebihan. Justru yang tumbuh adalah kesederhanaan yang sangat kuat, sebuah karakter yang konon diwariskan dari tradisi keluarga pecinta Al-Quran sejak generasi terdahulu. Salah satu pesan penting dari ayah beliau bahkan cukup unik, agar Gus Baha tidak mengejar kemuliaan di mata manusia. Jangan sampai hidup diarahkan untuk terlihat hebat di hadapan orang lain. Wasiat inilah yang kemudian membentuk kepribadian beliau hingga hari ini. Tenang, rendah hati, dan jauh dari ambisi popularitas. Sahabat Kalam Karomah, ada sebuah kisah menarik ketika Gus Baha melakukan kunjungan ke makam Syekhona Khalil Bangkalan di Madura. Beliau datang untuk berziarah, sebagaimana tradisi para santri dalam menghormati ulama besar. Namun, di tengah perjalanan itu, terjadi sesuatu yang membuat salah satu panitia penjemput beliau terkejut. Tiba-tiba Gus Baha berkata dengan santai,
Nikah kok sama orang jauh? Nanti kalau dianggap sunnah sama jamaahnya bisa repot nanti. Ucapan itu terdengar sederhana, bahkan seperti candaan. Tapi bagi panitia tersebut, kalimat itu terasa menggetarkan. Pasalnya, ia memang menikah dengan seseorang dari luar negeri, sebuah fakta pribadi yang tidak mungkin diketahui sembarang orang. Terlebih lagi, Gus Baha dikenal sebagai ulama yang jauh dari dunia digital. Beliau tidak aktif di media sosial seperti TikTok, Facebook, Twitter, atau Instagram, bahkan cenderung tidak tersentuh hiruk-pikuk informasi modern. Lalu bagaimana mungkin beliau mengetahui hal itu? Panitia tersebut hanya bisa terdiam. Kebingungan menyelimuti pikirannya. Namun seolah membaca isi hatinya, Gus Baha melanjutkan sikapnya dengan tenang, tanpa menjelaskan apapun secara langsung. Disitulah banyak orang meyakini, mungkin inilah yang disebut kasyaf, kemampuan mengetahui sesuatu melalui kepekaan batin yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya. Belum hilang rasa heran itu, kejadian lain kembali membuat para panitia semakin takjub. Setelah selesai berziarah, Gus Baha diajak melihat koleksi peninggalan milik Syekhona Khalil Bangkalan. Di sana tersimpan berbagai manuskrip berharga, termasuk sebuah Al-Quran kuno yang ditulis tangan langsung oleh beliau. Manuskrip itu sangat berharga, bukan hanya karena usianya, tetapi juga karena ditulis oleh seorang ulama besar. Pada bagian akhir naskah tersebut, terdapat catatan kaki yang sangat menyentuh. Sang penulis dengan penuh kerendahan hati memohon kepada siapa saja yang membaca, jika menemukan kesalahan dalam penulisan, baik huruf maupun tanda baca, agar berkenan untuk memperbaikinya. Ia mengakui bahwa sebagai manusia, dirinya tidak luput dari kekeliruan. Ketika manuskrip itu dibuka, baru beberapa lembar saja disentuh oleh Gus Baha, beliau langsung menunjukkan adanya kesalahan pada tulisan tersebut. Bahkan bukan hanya satu, tetapi beberapa bagian lain juga beliau tandai. Dengan santai, beliau berkata bahwa Al-Quran adalah bidang yang sangat beliau kuasai. Sekali menyentuh saja, saya bisa tahu mana yang ada kesalahannya. Kurang lebih seperti itu ungkap beliau. Untuk menggambarkan kemampuannya, Gus Baha kemudian membuat perumpamaan yang sederhana namun dalam. Beliau mengibaratkan dirinya seperti seorang yang buta, yang karena terbiasa, mampu mengenali sesuatu tanpa melihat. Misalnya, seorang tunanetra yang bisa menebak seseorang yang lewat itu cantik atau tidak, hanya dari kebiasaan dan kepekaan inderanya. Begitulah kira-kira, menurut beliau, hubungan dirinya dengan Al-Quran. Karena begitu dalamnya interaksi dan penguasaan beliau terhadap ilmu tafsir dan qiraah, maka kepekaan itu menjadi sangat tajam, hingga kesalahan sekecil apapun bisa langsung terasa. Sahabat kalam karomah yang dimuliakan Allah, kisah ini hanyalah sebagian kecil dari banyak cerita tentang keistimewaan Gus Baha. Beliau adalah putra dari Kiai Nur Salim, seorang pengasuh pesantren Al-Quran di Keragan, Rembang. Ayahnya merupakan murid dari ulama besar seperti Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen, dua tokoh yang dikenal luas karena kedalaman ilmunya dalam bidang Al-Quran. Dari jalur keilmuan inilah, tampak bahwa apa yang dimiliki Gus Baha bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari warisan ilmu, didikan, serta ketekunan yang luar biasa. Dan pada akhirnya, semua itu berpadu menjadi pribadi yang sederhana, namun menyimpan kedalaman yang sulit diukur oleh pandangan biasa. Kemuliaan karomah yang tampak pada diri Gus Baha tentu bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Semua itu tidak lepas dari didikan yang sangat kuat dari sang ayahanda, seorang ulama Al-Quran, yang dikenal tegas dalam menjaga sanad, disiplin, dan adab keilmuan. Sejak usia kanak-kanak, Gus Baha sudah ditempa dalam suasana belajar yang serius. Hari-harinya diisi dengan hafalan, murojaah, serta pemahaman mendalam terhadap Al-Quran di bawah bimbingan langsung ayahnya sendiri. Di usia yang masih sangat muda, usia yang bagi kebanyakan anak masih digunakan untuk bermain, beliau telah berhasil mengkhatamkan hafalan Al-Quran lengkap dengan berbagai qiraatnya. Proses ini bukanlah sesuatu yang ringan, karena ayah beliau memberikan standar yang sangat ketat. Setiap bacaan harus benar, setiap makhraj harus tepat, dan setiap sanad harus jelas.
Dari sinilah fondasi keilmuan beliau terbentuk dengan sangat kokoh. Memasuki masa remaja, perjalanan ilmunya berlanjut ke tingkat yang lebih luas. Sang ayah kemudian menitipkan beliau untuk menimba ilmu kepada ulama besar Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Di pesantren inilah, kemampuan Gus Baha semakin terlihat menonjol di antara para santri lainnya. Dalam bidang ilmu syariat seperti fiqih, hadis, dan tafsir, beliau menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Salah satu pencapaian yang sering diceritakan adalah keberhasilannya menghafal kitab Sahih Muslim secara lengkap. Tidak hanya matannya, tetapi juga perawi dan sanadnya. Ini adalah capaian yang sangat langka, bahkan di kalangan santri senior sekalipun. Tidak berhenti di situ, beliau juga mengkhatamkan berbagai kitab penting lainnya seperti Fathul Qorib serta kitab-kitab sastra Arab seperti Al-Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Banyaknya hafalan dan keluasan pemahaman ini menjadikan beliau sebagai salah satu santri dengan capaian luar biasa di masanya. Bahkan disebut-sebut sebagai pemegang rekor hafalan terbanyak di lingkungan pesantren tersebut pada era itu. Keistimewaan ini juga membuat posisi beliau berbeda di mata teman-temannya. Dalam forum musyawarah, yang biasanya menjadi ajang diskusi antar santri, Gus Baha justru sering tidak dilibatkan. Bukan karena diabaikan, tetapi karena para santri lain merasa bahwa beliau sudah berada pada level yang jauh lebih tinggi, baik dari segi pemahaman, keluasan wawasan, maupun kedalaman hafalan. Pada masa inilah, banyak yang mulai menyaksikan sisi lain dari keistimewaan beliau. Dalam beberapa kesempatan, Gus Baha mampu menemukan jawaban atau rujukan suatu masalah dengan sangat cepat, bahkan tanpa membuka kitab terlebih dahulu. Seolah-olah seluruh referensi itu sudah tersusun rapi dalam ingatannya. Hal ini membuat Kiai Haji Maimun Zubair sendiri terharu dan pernah mengungkapkan kekagumannya, menyebut bahwa Gus Baha adalah sosok yang benar-benar cerdas dan istimewa. Bahkan, dalam beberapa pengajian, Mbah Maimun kerap menjadikan beliau sebagai contoh nyata santri ideal. Sosok yang tidak hanya kuat dalam hafalan, tetapi juga dalam adab, kesederhanaan, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Menariknya, jika dilihat dari perjalanan pendidikannya, Gus Baha tidak menempuh banyak tempat belajar. Sejak kecil hingga dewasa, beliau hanya belajar di 2 tempat utama: pesantren milik ayahnya sendiri dan pondok pesantren Al-Anwar. Namun dari 2 tempat inilah lahir kedalaman ilmu yang luar biasa. Pernah suatu ketika, sang ayah menawarkan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke tempat lain, bahkan ke luar negeri. Namun beliau memilih untuk tetap tinggal di Indonesia, mengabdikan diri, dan berkhidmat di lingkungan pesantren serta masyarakatnya sendiri. Pilihan ini menunjukkan bahwa bagi beliau, keberkahan ilmu tidak selalu diukur dari jauhnya perjalanan, tetapi dari keikhlasan dalam menjalaninya. Sahabat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah sekilas gambaran tentang kealiman dan keistimewaan yang dimiliki oleh Gus Baha. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa di balik sesuatu yang tampak luar biasa, selalu ada proses panjang, disiplin tinggi, serta keikhlasan yang mendalam. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan meneladani akhlak serta semangat beliau dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.